Sederet artis memastikan diri maju Pilkada 2024. Artis yang maju Pilkada 2024 mendaftar sebagai bakal calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil gubernur. Yang paling mendapat sorotan tentunya keikutsertaan Sidul Rano Karno yang maju di Pilkada Jakarta. Pernah jadi gubernur Banten, kali ini Rano Karno maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Pramono Anung yang diusung PDI Perjuangan. Rano bersama Pramono berjanji meneruskan program-program gubernur Jakarta sebelumnya. Makanya kenapa kita kemarin ke mantan-mantan gubernur, belum kelar kerja dia. Kalau kita tanya, Bang, mau apa prioritas? Jakarta ini semua prioritas, Ding. Pemerintah daerah itu dimanapun daerahnya, tugasnya cuma dua. Satu yang dibilang urusan wajib, itu pelayanan dasar, apa itu? Kesehatan, pendidikan, perhubungan, lingkungan hidup, itu wajib. Tinggal kita mau duluan yang mana nih? Mau sehat dulu, apa mau pintar dulu? Deretan artis di kontestasi Pilkada 2024 juga terjadi di sejumlah pilkada di Jawa Barat. Ada nama Ronald Surapraja yang maju sebagai cawagup Jawa Barat mendampingi JJ Wiradinata yang diusung PDI Perjuangan. Artis lainnya di Pilgub Jabar yaitu pedangdut gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI sebagai bakal cawagup Jabar mendampingi Acep Adang Ruhiat yang diusung PKB. Di Pilwalkot Bandung, ada artis Muhammad Farhan yang maju sebagai calon wali kota Bandung berpasangan dengan Erwin yang diusung Nasdem dan PKB. Lalu, di pemilihan bupati atau Pilbub Bandung 2024, Syahrul Gunawan yang sebelumnya menjabat wakil bupati Bandung akan maju sebagai calon bupati Bandung. Melawan calon bupati Bandung petahana, Dadang Supriyatna yang juga berpasangan dengan artis Ali Syakib. Perang artis juga terjadi di Pilkada Kabupaten Bandung Barat. 3 dari 5 paslon yang mendaftar ke KPU Bandung Barat diisi kalangan artis. Mereka adalah Rici Ismail atau JJ Govinda yang merupakan adik ipar artis Raffi Ahmad. JJ maju sebagai calon Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Asep Ismail. Paslon lainnya yaitu artis Gilang Dirga maju sebagai calon wakil Bupati Bandung Barat mendampingi Didik Agus Triwiono. Dan artis lainnya di Pilbub Bandung Barat yaitu Hengki Kurniawan yang akan berpasangan dengan Ade Sudrajat. Hengki yang merupakan calon Bupati Bandung Barat petahana mengapresiasi kehadiran calon berlatar belakang artis lain di Pilbub Bandung Barat. Ya, mari kita berkontestasi yang sehat, kita jadikan pilkada ini menjadi pilkada yang gembira, kita mengedepankan ide dan gagasan. Bagi saya mengapresiasi juga teman-teman artis yang mau terjun ke politik, mau mengabdi. Insya Allah kita sama-sama beradu ide dan gagasan dan semua mempunyai hak yang sama, hak memilih maupun dipilih. Masih banyak lagi artis yang maju di Pilkada 2024, seperti Krisdayanti yang maju sebagai calon wali kota Batu, Jawa Timur. Lalu ada penyanyi Vicky Shu sebagai bakal calon wakil Bupati Cilacap, serta Luki Hakim sebagai bakal calon Bupati Indramayu. Tentu dengan ikut sertanya para artis di Pilkada menjadi ujian tersendiri bagi mereka. Di tengah popularitas yang tinggi, para artis juga harus bisa menjawab keraguan publik untuk menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, saat ini sudah bergabung bersama Rumah Pilkada, ada bakal calon wali kota Bandung Muhammad Farhan, serta bakal calon Bupati Bandung Barat petahana Hengki Kurniawan. Selamat sore Kang Farhan, Kang Hengki, terima kasih atas waktunya. Ini spesial di Hood Kompas TV. Bergabung bersama dua calon kepala daerah ini di wilayah Bandung Raya, seperti itu ya. Kenapa alasannya akhirnya Kang Farhan memilih di kota Bandung, sedangkan Kang Hengki ini memilih di Bandung Barat? Saya nanya ke Kang Farhan terlebih dahulu, silahkan Kang. Karena kalau saya ke Bandung Barat ketemu Hengki, mana tahan. Tadi bentrok ya Kang ya. Saya besar di Bandung, saya bekerja di Bandung. Walaupun berkelana ke kota Jakarta, ke Surabaya, ke Australia, kemanapun, tetap akar saya di Bandung tidak pernah bisa putus. Saya
bekerja untuk Kota Bandung ya. Jadi ketika saya masuk politik tahun 2016 secara resmi pun menjadi politisi gitu, sampai masuk partai 2018 ya saya tidak akan pernah bisa melepaskan Kota Bandung gitu. Saya bahkan tidak berani masuk ke Kabupaten Bandung, tidak berani masuk ke Kabupaten Bandung Barat karena memang eh, pengetahuan saya tentang dua wilayah itu juga nggak banyak gitu. Jadi akhirnya saya kembali ke track sesuai dengan apa yang saya lakukan sejak 2016 lalu, maju sebagai calon wali kota Bandung. Kalau keinginannya sih banyak ya, saya ingin ya menjadi bagian dari memperbaiki kota Bandung, menjaga sustainability development yang ada di kota Bandung, ya keberlanjutan pembangunan kota Bandung dan menjadi bagian dari warga Bandung yang ikut memperbaiki kota Bandung sehingga insya Allah nanti akan bisa menjadikan kota Bandung yang bisa merawat warganya. Nah, kira-kira gitu deh. Amin. Bisa dikatakan ini bentuk kecintaan terhadap kota Bandung gitu ya Kang ya? Iya, sangat. Saya teh cinta pisan ke Bandungnya, kumaha. Nggak bisa ke lain hati gitu. Jadi nggak pernah kepikiran juga untuk misalkan, eh, maaf ya, kalimat saya mungkin terdengar seperti rada heureuy gitu, tapi maksud saya adalah dalam tanda kutip saya tidak mungkin aduh nasib siapa tahu di kota lain berhasil gitu ya. Ya enggak lah ya, kota Bandung aja. Kalau nggak bisa ke lain hati dari kota Bandung, nah ini kalau Kang Hengki juga sepertinya tak bisa ke lain hati nih dari Bandung Barat. Sebelumnya jadi petahana dan ini akhirnya maju lagi di Pilkada 2024 di Bandung Barat. Ini apa sebenarnya faktor dorongan untuk bisa kembali maju lagi di Bandung Barat, Kang Hengki? Ya, karena sebelumnya saya menjabat di Bandung Barat, Mbak. Jadi tinggal melanjutkan pengabdian, menuntaskan PR-PR yang belum selesai, dan alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat dengan kinerja incumbent sebelumnya, yaitu saya, alhamdulillah cukup tinggi 67%, dan mudah-mudahan ke depan berbagai macam program yang sudah kita rencanakan di sebelumnya dan tidak berjalan karena pandemi COVID-19, insya Allah kita bisa lanjutkan kembali. Sama dengan Kang Farhan, kecintaan saya dengan Bandung Barat, alhamdulillah selama menjabat ini saya merasakan banyak banyak hal-hal yang luar biasa ya, sehingga muncul keinginan saya untuk bagaimana Bandung Barat ke depan lebih maju. Kita mengusung sebuah tagline Bandung Barat Ekonomi Kuat 2030 dan insya Allah kita optimis bisa mewujudkan itu. Ingin melanjutkan apa yang belum terselesaikan dan masih menjadi rencana gitu ya, Kang Hengki? Betul, karena begini, di saya ini adalah Bupati Angkatan COVID ya. Jadi selama saya menjabat kita fokus pada menyelamatkan nyawa manusia gitu. Lebih dari 300 miliar anggaran yang kita rencanakan awalnya untuk infrastruktur, kemudian untuk pemberdayaan dan program-program strategis lainnya, itu kita alokasikan untuk vaksinasi dan jaring pengaman sosial gitu. Tetapi selama menjabat sebagai Bupati Bandung Barat, alhamdulillah target yang diminta oleh pemerintah pusat itu kita bisa laksanakan. Bahkan selama saya menjabat lebih dari 20 penghargaan saya terima. Di level tertinggi dari presiden saya pernah mendapatkan penghargaan langsung yang diberikan oleh Pak Jokowi, itu hanya 15 kabupaten kota dan provinsi yang mendapatkan. Di level kementerian, kemudian Provinsi Jawa Barat. Nah, saya melihat Bandung Barat ini memang belum secara menyeluruh pemerataan pembangunan. Makanya di tahun ini mudah-mudahan tidak ada kejadian luar biasa seperti COVID, sehingga kami optimis kita bisa memeratakan pembangunan di Bandung Barat. Dan saya melihat ya harapan masyarakat cukup besar. Banyak juga yang kemarin DM saya silaturahmi untuk Pak Hengki ayo maju lagi gitu. Sebenarnya saya untuk maju ini penuh banyak pertimbangan. Jadi buat saya kepala daerah ini bukan gagah-gagahan, tapi saya selalu mengevaluasi diri gitu, mengukur diri mampu nggak ya ke depan menghadapi tantangan yang ada gitu terkait sembako yang naik dan lain sebagainya. Tapi Bismillah kita bisa menuntaskan COVID, insya Allah untuk periode berikutnya berbagai macam tantangan kita bisa hadapi juga gitu. Oke, saya ke Kang Farhan lagi nih. Kang Farhan kan juga kita ketahui sempat berkuliah di Kota Bandung, lalu juga sempat berkarir di Kota Bandung, menjadi wakil rakyat Kota Bandung juga. Ini akhirnya sekarang memantapkan hati untuk menjadi calon wali Kota Bandung. Apa
apa yang ingin nanti Anda suarakan, Anda bawa untuk bisa membuat wajah Kota Bandung ini ingin dibawa seperti apa nantinya? Yang pasti saya dan pasangan saya, Kang Erwin, itu memang berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan Kota Bandung yang merawat warga Bandung gitu. Itu dulu yang utama ya. Karena memang kita mengutamakan visi kita yaitu unggul, terbuka, amanah, maju dan agamis. Kenapa hal itu menjadi sangat penting kata-kata merawat? Karena bagaimanapun juga, kalau kita itu menjadi bagian dari sebuah pemerintahan kota, saya banyak belajar juga dari teman-teman seperti Kang Hengki misalnya gitu. Tujuan utamanya itu adalah memang untuk merawat dari warganya, karena kan warga selama ini kan menuntut tanggung jawab dari kita untuk berbuat sesuatu gitu. Nah itu yang paling penting. Bisa Dari dikatakan, SD, bisa dikatakan Kang Farhan ini SMP, maju untuk bisa mewakili warga Bandung gitu ya? ya harus berbeda dengan anggota DPR RI. Kalau anggota Dewan kan mewakili pemilih konstituen. Kalau terpilih menjadi kepala daerah itu tidak mewakili konstituen, tetapi menjadi orang yang merawat Kota Bandung, warga Bandung. Harus itu sih. Itu mah udah konsekuensi aja. Saya tidak mungkin hanya mengatakan bahwa saya hanya akan merawat mereka yang memilih saya gitu, nggak mungkin lah. Gitu. Jadi dari saya SD di Pagarsi, SMP di Dewi Sartika, SMA di Jalan Belitung, kuliah di Jalan Dipati Ukur gitu. Hal itu menjadi pengalaman saya pribadi untuk ingin juga merasakan menjadi warga atau rakyat dan yang dirawat oleh pemimpinnya. Maka ketika ada kesempatan saya untuk bisa menjadi pemimpin, hal pertama dalam benak saya adalah ya ngarawat warga Bandung gitu. Jadi apa yang selama ini dirasakan jadi warga Kota Bandung ini ingin nantinya menjadi program-program prioritas ke depannya gitu ya Kang Farhan ya? Betul, refleksi bahwa masalah kesehatan, masalah PPDB, masalah sampah, masalah penyediaan lapangan pekerjaan, masalah pengendalian harga-harga barang pokok dalam kerangka kerja menjaga tingkat inflasi yang tidak boleh terlalu tinggi di Kota Bandung, memberikan lapangan pekerjaan dalam konteks memberikan lapangan kesempatan usaha untuk UMKM, kesempatan usaha untuk investasi dari perusahaan-perusahaan besar. Semua itu memang harus menjadi bagian dari upaya saya dan Kang Erwin untuk menjadi orang yang merawat Kota Bandung gitu. Jadi kita pengennya itu menjadi bagian sebuah kolaborasi besar dari warga Kota Bandung untuk merawat warga Bandung. Oke, ini juga menarik nih. Tadi kalau Kang Hengki katakan juga ini sebenarnya banyak pertimbangannya, tetapi juga ada aspirasi dari warga yang ingin akhirnya Kang Hengki untuk maju lagi gitu ya di Pilbub Bupati Bandung Barat di 2024 ini. Kita akan tanyakan kenapa kira-kira apa aja pertimbangannya dan juga apa saja yang disuarakan oleh warga Bandung Barat ini akhirnya bisa membuat Kang Hengki ini maju lagi di kontestasi Pilbub Bandung Barat. Kita akan bahas seusai jeda, tetaplah di Rumah Pilkada. Masih di Rumah Pilkada Kompas TV dan saudara, kita masih akan berbincang dengan bakal calon wali kota Bandung Muhammad Farhan serta bakal calon bupati Bandung Barat petahana Hengki Kurniawan. Saya ke Kang Hengki dulu, tadi saya sudah kasih teaser di awal memang bahwa ini kan tadi Kang Hengki sudah sampaikan sebenarnya banyak pertimbangan, tetapi ada aspirasi dari warga yang menyuarakan untuk maju lagi sebagai bakal calon bupati Bandung Barat. Ini apa aspirasi yang disampaikan oleh warga dan sebenarnya pertimbangannya saat itu apa saja, Kang? Ya, tugas pemimpin ini kan harus bisa terus meringankan beban masyarakat. Kemudian bagaimana masyarakat itu bisa hidup dengan kebijakan yang kita buat. Nah, alhamdulillah selama 2 tahun ini persoalan infrastruktur di Bandung Barat perlahan tapi pasti saya tuntaskan. Pembangunan secara masif di wilayah selatan dan utara. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi. Saya mengeluarkan kebijakan 5%, minimal 5% tunjangan ASN itu harus belanja ke warung-warung yang ada di Bandung Barat, UMKM, pertanian dan peternakan, itu ada perputaran sekitar 3 miliar per bulannya. Kemudian juga ada ketahanan pangan yang saya berikan ke pondok pesantren berupa bibit 1000 bibit ikan lele beserta kolamnya. Kemudian juga ada pada saat kita mengalami PMK, itu peternak di Bandung Barat tidak mengalami kerugian besar karena dagingnya kita borong. Nah, hal-hal seperti ini yang dirasakan oleh masyarakat, terutama infrastruktur di wilayah selatan ya.
sehingga sekarang mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Itu berpuluh-puluh tahun dari pemekaran Kabupaten Bandung itu belum pernah diperbaiki. Nah, saya perbaiki sampai 300 miliar, meskipun skemanya saya pinjam uang ke SMI, tapi alhamdulillah terukur. Tingkat pertumbuhan ekonominya dari 3% menjadi 5,8%, malah di atas pemerintah provinsi. Nah, kebijakan-kebijakan ini ya mungkin alhamdulillah dirasakan oleh masyarakat. Makanya ketika saya sempat minta partai untuk maju di kota lain dan saya pamitan di Instagram itu ternyata banyak gitu. Ternyata masyarakat Bandung Barat itu cukup melankolis, kemudian berharap saya untuk maju lagi di sana. Nah, sehingga itu juga menjadi dorongan saya menyampaikan ke partai, udah saya majunya di Bandung Barat lagi gitu. Meskipun di tempat lain itu juga alhamdulillah kemarin penetrasi sebentar melalui baliho surveinya juga tinggi. Jadi ada 2 kabupaten kota yang kemarin sempat saya antara Bandung Barat atau Kota Blitar begitu. Tapi ya itu tadi dorongannya adalah mungkin apa yang kita perjuangkan, kebijakan yang kita keluarkan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu, Mbak. Ya, ini menarik juga nih Kang Hengki dan juga Kang Farhan, ini dari 11 selebritas atau artis yang maju dalam kontestasi Pilkada di 2024 ini, 5 diantaranya berkontestasi di wilayah Jawa Barat, di wilayah Bandung Raya seperti itu. Ini bagaimana? Apakah memang semagnet itu ya untuk bisa berkontestasi di wilayah Bandung Raya? Kang Farhan boleh dijawab duluan? Menurut saya sih ini kebetulan aja. Toh baru sekarang Bandung Raya tiba-tiba diminati oleh begitu banyak istilahnya apa namanya selebritas ya. Sebelumnya sih bisa dikatakan hampir nggak pernah. 2008, 2013, 2018 satu-satunya selebritas yang ikut waktu itu Teh Nurul Arifin aja. Bahwa sekarang tiba-tiba jadi numpuk gitu, toh hanya ada di Bandung, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung Bandung Barat, Barat. Ya. Kabupaten Bandung. Adalah cuma 3 dari 5, oke lah. Di Sumedang nggak ada, di Cimahi nggak ada. Tapi bahwa ini memang menarik perhatian masyarakat sih saya bersyukur karena artinya nanti apapun yang kita kerjakan itu ada di bawah apa namanya ya di bawah atau menarik perhatian banyak mata. Tujuannya bukan sekedar hanya untuk menikmati fame and fortune, tetapi justru untuk membuat kita lebih aware bahwa kerja kita nggak boleh sembarangan nih, banyak mata yang mengawasi, dan kita tahu sendiri salah ngomong, salah bertindak kalau di media, apalagi di sosial media, wah bisa habis gitu. Saya rasa ini hal yang baik, dan bahkan juga artinya warga Bandung pun diberi bantuan ya dalam tanda kutip untuk bisa mengawasi kinerja kita-kita yang sedang berkontestasi. Jadi karena kebetulan aja ya 5 selebritas ini berkontestasi di wilayah Bandung Raya atau Jawa Barat ini. Nah ini juga menarik di Bandung Barat ini ya Kang Hengki. Kang Hengki bukan satu-satunya selebritas yang berkontestasi di Bandung Barat gitu ya, di Pilbub Bandung Barat. Ada juga Gilang Dirga dan juga ada satu lagi gitu ya, ada JJ Govinda juga yang berlaga di sana. Ini bagaimana tanggapannya harus bisa akhirnya menjadi apa namanya rival gitu dengan sesama kalangan artis? Ya, pertama saya mengapresiasi aja ada artis yang mau terjun di politik kemudian mau mengabdi untuk masyarakat. Sama seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa semua memiliki hak ya, baik memilih maupun dipilih. Nah, saya belum sempat bertanya ke JJ, ke Gilang Dirga motivasinya apa, tapi tentu saya sangat mengapresiasi, mari kita mengedepankan ide dan gagasan. Tapi memang hari-hari saya selama 2 tahun ini cukup produktif, termasuk bagaimana menawarkan Bandung Barat ke beberapa investor, termasuk salah satunya Raffi Ahmad begitu ya. Bahkan di era saya itu investor masuk senilai 12 triliun. Kami juara pertumbuhan investasi di Jawa Barat, mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur. Jadi saya tidak hanya bisa menggait investor untuk masuk ke Bandung Barat, ternyata juga bisa memotivasi artis akhirnya pengen maju juga di Bandung Barat. Tapi ya kita apresiasi, kita senang-senang aja bahwa ada kawan-kawan sesama artis yang mau mengabdi. Tinggal nanti ya masyarakat yang menentukan. Motivasinya saya juga tidak tahu, setiap partai juga memiliki kebijakan masing-masing, apakah karena populer ataukah memang
punya pengalaman kerja-kerja politik, tapi intinya saya sih senang aja gitu. Mari kita memberikan sesuatu yang inovatif untuk masyarakat, Yang bermanfaat ya tentunya ya untuk masyarakat. bermanfaat gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri nih bahwa banyak netizen, masyarakat juga yang nyinyir gitu ya, yang julid kita bisa anggap seperti itu untuk ini artis-artis yang memang maju dalam kontestasi Pilkada 2024 ini. Kira-kira memang harus punya modal apa selain memang ketenaran, ini juga yang ingin biar ditunjukkan gitu oleh masyarakat julid gitu ya, agar ini loh kita nih sebagai artis-artis selebritas ini yang maju di kontestasi pilkada ini juga mampu untuk bisa mengatasi dan juga memberikan solusi untuk wilayah-wilayah yang memang dipilih untuk maju dalam kontestasi pilkada. Saya rasa bukan julid ya, tapi kritis gitu. Bahwa sekarang masyarakat lebih kritis. Keluarnya terdengar seperti julid, itu ya bagian dari ekspresi aja. Bahwa sekarang itu dengan adanya para selebritas yang masuk ke dalam kontestasi pilkada, justru harapannya adalah bukan sekedar bahwa para selebritas ini jadi pemenang, tapi harapannya adalah justru akan bisa meningkatkan partisipasi politik atau juga turn up rate dari para pemilih ke TPS gitu. Karena ada si selebritas ini gitu. Apa yang terjadi pada Bang Komeng kan sesuatu yang fenomenal ya di Jawa Barat gitu, dan ini saya rasa sisi baiknya. Dan sisi baiknya juga bahwa kalau Anda tadi sebut Jihan kan sebutnya julid gitu ya. Kalau saya mungkin lebih harus mempersepsikannya sebagai kritis gitu. Tingkat kritisnya itu kan karena dengan sosial media atau media digital, yang kritisnya nggak cuma orang Bandung atau orang Bandung Barat atau orang Kabupaten Bandung kan. Bisa jadi juga orang di Jakarta, Surabaya, atau bahkan mungkin di luar negeri yang punya ikatan emosional dengan kota-kota ini, dengan kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, dan Sumedang sebagai bagian dari Bandung Raya. Nah, hal ini tentunya bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah motivasi lah buat kita untuk melaksanakan kampanye pilkada dan juga realisasi dari kampanye tersebut dengan lebih apa ya, istilah gampangnya mah lebih bener lah, jangan cuma pencitraan aja loh, ada jutaan mata mengawasi Anda, gitu. Jadi itu memang harus diperhatikan, apalagi sekarang kan menjelang ulang tahun Kota Bandung ke-214 ini, bareng sama ulang tahun Kompas TV juga, kita ingin menjadikan momen ini sebagai momen untuk sama-sama melihat Kota Bandung itu harus punya masa depan yang cerah, secerah masa depan Kompas TV. Sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin, Kang. Oke, kalau dari Kang Hengki gimana nih, Kang? Ya, saya sepakat dengan Kang Farhan. Kritik itu hari ini anak muda pun ketika saya turun di 16 kecamatan, 165 desa, ternyata aspirasi mereka keren-keren. Mereka juga menitipkan harapan. Jadi kritik di sosial media itu harus kita tanggapi sesuatu yang bagus, vitamin buat kita ke depan lebih baik. Tetapi apa namanya, dengan kritikan itu atau mungkin pesimisme dari masyarakat, itu tantangan yang harus kita jawab gitu. Makanya ya pinter-pinternya kita bagaimana menemui masyarakat, meyakinkan tentang program-program yang kita buat itu mewakili mereka enggak, berguna buat mereka enggak, ini programnya mengada-ngada enggak gitu kan, bisa direalisasikan enggak. Saya pikir ya kita harus mampu mengidentifikasi apa kebutuhan masyarakat di daerah kita mengikuti kontestasi politik gitu. Oke, kita berandai-andai nih Kang Hengki dan juga Kang Farhan, kalau keduanya insya Allah gitu ya terpilih nanti dalam Pilkada Serentak 2024 ini menjadi Bupati Bandung Barat dan Wali Kota Bandung. Kira-kira nanti kedepannya akan kolaborasi nggak ya ini kepala daerah dari Kota Bandung dan juga Bandung Barat? Ya, kalau saya pengen banget. Jadi ya. di pemerintahan sebelumnya saya sudah MOU dengan Pak Yana waktu itu. Jadi Bandung dan Bandung Barat ini sangat berkaitan erat gitu. Kami memiliki sumber daya alam yang cantik ya, yaitu Lembang dan sekitarnya. Tapi masyarakat banyak menginap di Kota Bandung gitu. Jadi PAD hotelnya banyak di Kota Bandung, yang Farhan. Nah, kita ingin kolaborasi ke depan. Waktu itu sempat kita inisiatifkan, kita pengen bikin cable car dari Ledeng ke Bandung Barat. Kemudian PAD-nya dibagi seperti apa. Termasuk juga promosi produk UMKM-nya. Jadi
produk UMKM kita dipromosikan di hotel-hotel yang ada di Kota Bandung. Begitu juga Kota Bandung sebaliknya memasang promosi di Bandung Barat. Jadi kunci sukses memang kolaborasi, inovasi dan kreativitas gitu. Sehingga kolaborasi dalam segala hal itu tentu kedepannya akan sangat bermanfaat bagi daerah itu. Gitu. Udah ada ajakan kolaborasi nih, Kang Farhan gimana, Ya. Kang? Ada banyak sekali titik temu antara kota kabupaten yang ada di Bandung Raya. Ada 5 kan ya. Kabupaten Sumedang di paling timur, kemudian ada Bandung Barat di paling barat, ada Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang ada di tengah-tengah. Nah, hal ini tentu saja harus kita bentuk dalam sebuah kerjasama yang komprehensif. Saya sih membayangkan hayalan kita tahun 2015 dulu dan itu bisa terwujud. Yang namanya sekarang adalah aglomerasi pusat pertumbuhan baru, yaitu Bandung Raya. Nah, aglomerasi pusat pertumbuhan baru ini saya harapkan bisa dihidupkan kembali oleh gubernur terpilih. Nah, kalau ini bisa terjadi, maka yang akan mendapatkan manfaatnya tuh banyak sekali. Tidak hanya 2,4 juta warga Kota Bandung, tetapi keseluruhan dari warga di Bandung Raya di 5 kota kabupaten ini. Nah, artinya apa? Kolaborasi kita tidak hanya terbatas kepada antar 2 kota atau 2 kabupaten, tetapi juga sebagai sebuah bagian wilayah besar yang dinaungi oleh gubernur. Sehingga artinya tidak hanya kita akan mengandalkan PAD seperti yang disinggung oleh Kang Hengki tadi, tetapi juga kita mengharapkan bisa memanfaatkan program strategi nasional dan juga bantuan provinsi yang akan bermanfaat untuk semuanya secara lebih besar. Contohnya pembangunan kereta api listrik yang menghubungkan antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung. Nah, itu bagian yang sudah hampir pasti ada di PSN. Cable car itu impian bersama. Kenapa mesti cable car? Karena kan nanjak dan turun. Kalau pakai kereta biasa susah bikinnya. Kalau pakai kabel car itu lebih mudah gitu. Pokoknya itu tapi harus masuk PSN, program strategi nasional. Kalau di antara kita bagian tugasnya cukup bagian pembebasan lahan aja, Kang Bupati, begitu kira-kira. Jadi kalau Baik, ini udah ada rencana kolaborasi ya. Malah waktu itu kita dorong bagaimana BUMD Kota Bandung, karena kalau BUMD Kota Bandung ini kan penghasilannya cukup besar. Itu mau membangun hotel di Bandung Barat, Kang Farhan. Mudah-mudahan kalau kita terpilih kita kolaborasi, Kang Farhan. Waduh, Amin, ini udah ada jalinan mudah-mudahan, kolaborasi di antara Kang Hengki dan juga Kang Farhan. Saya Memang doakan si untuk Arthur sukses terus gitu ya di Pilkada sehat-sehat. Amin, Kang amin, Hengki amin. dan juga Kang Farhan, terima kasih atas Nuhun. perbincangannya dan sudah bergabung di Rumah Pilkada Kompas TV. Selamat sore, sehat selalu. Sore, selamat ulang tahun. Assalamualaikum, selamat ulang tahun, Sukses selalu. Kompas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.